Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. PKS sebut duet Ganjar Anies di Pilpres 2024 ya bisa jadi ganas katanya begitu. Orang berspekulasi seperti itu begitu ya. Di satu sisi PKS itu ya akan menampung ya duet Ganjar Anies ya, duet Ganjar Anies. Tapi di satu sisi kalau Anies cawapres saya kira tidak mau begitu kan ya. Karena sudah jelas ya Partai Demokrat ngotot sekali untuk ya tolak begitu Pak Ganjar ya. Di satu sisi PKS juga ada yang menolak tidak tertarik begitu kan. Di satu sisi ada yang kader yang ingin begitu kan ya menduetkan Ganjar Anies atau Anies Ganjar begitu ya. Jadi saya rasa analisis kami adalah bahwa ketika melihat ini jelas ya Anies Baswedan tupoksinya adalah sebagai seorang capres, bukan cawapres, sama dengan Pak Ganjar. Ini tidak akan mungkin itu akan terjadi begitu kan. Sama-sama dideklarasikan penjapres tiba-tiba harus selang-seling seperti itu, saya kira tidak akan pernah terjadi. Camkan itu begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini ya. Ini komentar-komentar dari netizen ya, PKS sebut duet Ganjar Anies di Pilpres 2024 bisa saja jadi ganas katanya begitu. Ganas dari mana coba bayangkan begitu ya. Kalau hal ini terjadi saya pilih golput. Jangan hanya Anda, saya juga begitu kan. Kira-kira seperti itu begitu ya. Jadi kalau saya lebih memilih yang lain aja begitu. Lah autoguram disalib Mbak Wowo. Ganas apanya yang ada bubar begitu katanya begitu ya. Ganas masuk jurang ya yang lebih dalam lagi, kehancuran ekonomi dan ketidakadilan ya. Ganjar Pranowo, Ganjar Prabowo sudah impossible. Ganjar Anies ganas jadi possible. Nggak kebayang yang nasib Mbah Amin, Neno ya serumpet mau ikut siapa begitu ya. Saya jelas ada peralihan besar di situ begitu. Saya kira juga tidak mungkin begitu. Saya kira tidak mungkin ya Anies Ganjar duet itu begitu ya. Bahkan ya auto nyungsep begitu ya, semangat begitu, bisa saja ya mereka ikut-ikutan terus ingin mengharap bagaimana Ganjar Anies begitu kan, berbagai cara dilakukan begitu. Saya kira juga tidak begitu ya. Bahkan yang katanya seperti itu begitu ya, dengan wajah yang kemudian kesal di situ begitu. Ganas bagi saya nggak pantas ya, pokoknya nggak setuju, nggak Ganjar pasangan dengan tukang ngibul katanya begitu. Banyak sekali ada yang setuju dan ada yang tidak setuju begitu kan. Artinya kan sudah paham di situ begitu ya. Kalau kita melihat realitas perkembangannya bahwa Anies Baswedan itu seorang capres bukan cawapres, kira-kira seperti itu begitu. Ini sudah saya banyak yang kemudian PKS ya Nasdem dari anggotanya yang mengatakan ya sangat dinamis. Oke lah tidak menjadi masalah itu begitu. Apa iya PKS mau dukung orang yang saat ini ya masanya kampanyakan di medsos sebagai capres yang nonton bokep. Hahaha ya menggiring opini karena masa Anies lebih banyak dari anggota partai. Bubarin PKS kalau memang ada petugas partainya bilang gitu, katanya begitu ya. Saya kira ada yang kemudian sesuatu yang dimainkan di situ begitu kan. Karena semua partai itu tidak murni begitu kan, dalam artian untuk mendukung Anies Baswedan masih tidak 100% begitu ya. Jadi kita lihat seperti Partai Demokrat sangat ngotot sekali harus ditolak dan sebagainya dan bahkan Partai Nasdem dinamis begitu. Padahal walaupun Partai Demokrat tidak ngotot seperti itu, sudah jelas tidak mungkin ya Anies Baswedan menjadi cawapres dari Pak Ganjar. Saya yakinnya tidak mungkin begitu kan ya. Ya, karena pada akhirnya ini masalah elektoral saja begitu di situ begitu ya. Anies Baswedan sudah di atas angin sekarang dibandingkan dengan Pak Ganjar. Kira-kira seperti itu begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya PKS sebut duet Ganjar Anies di Pilpres 2024 bisa jadi ganas, katanya begitu ya. Ini ya wacana duet Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan pada Pilpres di 2024 dinilai masih sangatlah terbuka ya. Bahkan politikus PKS ya Nasir Jamil menyatakan peluang ya tersebut masih tetap dalam lantaran pergerakan politik sangat dinamis. Ya kalau soal seperti itu ya sah-sah aja begitu kan. Mau dukung siapapun begitu kan ya dalam hal ini ya sah-sah aja. Tetapi yang namanya politik begitu kan kan dinamis di situ begitu ya. Mau digandingkan dengan siapapun sah-sah aja begitu ya. Tapi kita tunggu saja begitu kan. Di piagam itu sudah dijelaskan begitu komitmen untuk mendukung ya Anies Baswedan itu adalah capres begitu. Bahkan politikus PKS ya, apalagi di seluruh nama-nama muncul ya masih dalam kategori bakal capres dan cawapres. Belum secara resmi didaftarkan ke KPU sebagai pasangan capres-cawapres. Menurutnya duet Ganjar Anies bisa menjadi pasangan ganas alias Ganjar Anies. Ada-ada aja ini begitu ya.
Toh masih dalam hitam di atas putih kan ya, jadi semuanya masih terbuka lebar, semuanya sangat cair sehingga mudah ya menggelinding kemana-mana ya. Beda kalau sudah baku ya, sudah beku susah gelinding, ujar Nasir ya saat ditemui di gedung di parlemen. Di satu sisi, Nasir menambahkan hingga saat ini Koalisi Perubahan Persatuan KPP masih menjagokan Anies Baswedan sebagai ya calon wakil presiden ya, baca pres ya, bakal capres ya. Bahkan tidak menutup kemungkinan ya ada perubahan peta koalisi jika wacana Ganjar Anies atau Anies Ganjar dibicarakan secara serius ya. Bahkan di satu sisi menurutnya PKS pernah bekerja sama dengan PDP Perjuangan dalam pemilihan kepala daerah. Nah, dalam konteks Pilpres memang ada perbedaan ya antara PKS dan PDP. Tapi perbedaan ya ceruk memiliki ya PKS dan PDP tidak menjadi kekhawatiran jika sudah ada kesepakatan bersama. Di satu sisi dalam politik ya harus konsisten dan punya komitmen hingga dua hal ini ya jadi modal mengatasi masalah-masalah partai koalisi. Sampai saat ini ya koalisi ya komit untuk menjadikan Pak Anies capres. Kalau nanti ada perubahan tentu partai koalisi akan sampaikan kepada publik dan sebut alasan katanya begitu ya. Tapi kalau menurut saya pribadi tidak mungkin begitu ya. Adapun wacana memasangkan Anies Ganjar ini muncul Ketua PDP Perjuangan Said Abdullah yang mengatakan dulu begitu ketika melihat surveinya begitu ya. Jelas di situ begitu ya. Apakah ini soal gimmick atau memframing saja begitu kan? Untuk menaikkan elektabilitas Ganjar sebenarnya di masyarakat begitu kan. Ya, pada akhirnya seperti itulah politik hari ini begitu kan. Tidak menentu begitu ya. Banyak pro dan kontra di situ begitu. Bahkan di satu sisi menurut Said Abdullah begitu kan Ganjar dan Anies memiliki kesamaan ya. Mulai digoda Anies Baswedan hari ini begitu kan. Berbagai cara bagaimana caranya Anies Baswedan harus menjadi cawapres. Kira-kira seperti itulah begitu kan. Karena dilihat sendiri bahwa partai PDIP sekarang mulai agak gemetaran begitu kan ya untuk mendukung Pak Ganjar hari ini begitu kan. Karena mungkin sudah dianggap kalah di situ begitu. Ini menarik kan. Luar biasa menariknya begitu ya. Bahkan komentar netizen begitu kalau memang itu terjadi banyak yang harus ditata ulang begitu, mulai dari relawan, mulai dari masyarakat yang golput di situ begitu. Di media sosial yang saya bacakan begitu ya. Terus kemudian di Twitter itu banyak sekali begitu yang kemudian ya kalau Anies Baswedan menjadi wakil Anies Baswedan ya, Ganjar Anies begitu ya, maka kemudian dia akan mau golput ya, mau beralih dukungan kepada yang lain dan sebagainya begitu. Ini pasti begitu, banyak begitu di situ begitu yang akan kembali begitu. Tapi sayang seribu sayang begitu juga di satu sisi perkataan-perkataan seperti ini hanya buang-buang waktu begitu kan. Mengapa saya katakan seperti itu begitu? Itu sudah tidak mungkin terjadi begitu kan ya. Yang namanya politik masih dinamis iya, tapi tidak mungkin dia terjadi. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Harian ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di-subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.